Saudara, kasus pembunuhan berantai Wawon CS yang merenggut nyawa 9 orang perlahan mulai terkuak. Mulai dari motif uang hingga ada unsur menghilangkan jejak. Apakah ada korban lain? Berikut diskusinya bersama Nabil Abiyasyah. Nama Wawon tiba-tiba ramai diperbincangkan sebagai pembunuh berantai. Sudah 9 orang yang dia bunuh di tempat berbeda. Mulai dari istrinya, anak-anaknya, hingga ada juga TKI. Bahkan nih, tetangga dan polisi menduga masih ada korban lainnya. Pertama saya mau kasih lihat dulu siapa saja sebenarnya korban dari pembunuhan berantai Wawon ini. Mama tahu tahanku naon? Ibu, yang gerak-gerakan. Kasus ini berawal setelah ditemukannya satu keluarga yang terkapar karena keracunan di rumahnya di Bantar Gebang, Bekasi 12 Januari lalu. Awalnya ada 2 orang yang tewas, Ridwan dan Riswandi. Tak lama berselang ibu mereka yang bernama Aimai Maimunah juga tak tertolong. Ketiganya tewas diracun oleh Wawon yang tak lain suami Aimai Maimunah dan ayah sambung dari Ridwan dan Riswandi. Nah, ternyata dari pengembangan kasus yang tadi, polisi kembali menemukan 5 korban lain di Cianjur. Ibu dan anak, Neneng dan Wiwin, yang ternyata Wiwin ini merupakan istri lainnya Wawon. Lalu ada juga Bayu, anak kandung Wawon dari istrinya Aimai Maimunah yang tewas di rumah Bekasi tadi. Selanjutnya, ada juga istri pertama Wawon, Halimah. Terakhir, Farida dan Siti. Mereka adalah TKW. Lalu bagaimana sebenarnya alur dari pembunuhannya? Kompleks nih. Ini menurut keterangan polisi. 12 Februari 2021 lalu, Wawon memerintahkan mertua dan istrinya Neneng dan Wiwin untuk mendorong TKW Siti ke laut saat perjalanan menuju Mataram. Tujuannya untuk menutupi kebohongan janji menggandakan uang. Setelah menyuruh mertua dan istrinya membunuh Siti, Wawon malah membunuh keduanya melalui tangan Duloh. Jasadnya dikubur di dalam rumah di Cianjur. Wawon juga membunuh TKI lain bernama Farida yang jasadnya juga dikubur di dalam rumahnya. Wawon diketahui memiliki banyak istri yang sebagian bahkan menjadi korbannya. Yang pertama, Halimah, dia meninggal dunia pada tahun 2016 lalu. Awalnya Halimah diduga meninggal akibat sakit. Namun belakangan terungkap bahwa Halimah ternyata meninggal akibat dibunuh. Setelah Halimah meninggal, Wawon menikah siri dengan anak Halimah, Aimai Maimunah, yang akhirnya juga tewas. Dalam kasus pembunuhan berantai ini, polisi menangkap 3 orang. Wawon, Duloh yang menjadi eksekutor, dan Dede, penerima uang penggandaan dari TKI yang juga membantu mengubur jenazah. Dari hasil penyelidikan, ternyata tersangka Dede menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari TKI sejak tahun 2019 lalu. Penyidik harus mendalami tentang keluar masuk keuangan pada buku rekening. Sehingga untuk apa juga menentukan sejak kapan motif ekonomi ini dimulai, yang kemudian dengan motif janji-janji dengan kemampuan supranatural sehingga korban menyerahkan uang ataupun harta lainnya yang kemudian dijanjikan untuk bisa lebih kaya, lebih sukses, yang kemudian justru hilangnya nyawa korban. Mengapa seseorang bisa begitu tega melakukan pembunuhan berantai? Yang pertama visioner, yang kedua mission based, jadi berdasarkan misi. Kemudian yang ketiga ada hedonistik, yaitu untuk memperoleh gratifikasi, baik gratifikasi seksual, gratifikasi ekonomi, gratifikasi psikologis, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang keempat biasanya untuk masalah kekuasaan begitu ya, karena memang ingin mencanangkan kekuasaan. Nah, serial killer harus ada ketiga hal tersebut ya, mulai dari jumlahnya lebih dari 3 dalam kurun waktu tertentu, dan kemudian juga ada kekhasan
dari tujuan pembunuhan tersebut. Sampai berita ini dibuat, penyelidikan kasus ini masih terus berjalan. Bahkan masih ada 2 orang hilang terkait kasus ini, yaitu anak dari Farida TKI yang dibunuh tadi dan juga teman Farida bernama Rani. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.